Halo Sobat Prima, bertemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika interaktif. Simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya bisa mendengar suara Ibu? Kalau misalnya bisa mendengar, coba anggukkan kepalanya ya. Baiklah, hari ini kalian akan belajar matematika. Pembelajaran ini adalah pembelajaran interaktif ya, langsung dipandu oleh kakak-kakak dari Primagama. Untuk pelajaran matematika ini, nanti yang akan memandunya itu Kak Hans ya. Ini Kak Hans. Coba Kak, tolong Kak muncul dulu. Nah, ini nanti akan dipandu oleh Kak Hans ya. Materi yang akan kalian pelajari mengenai perkalian dua matriks. Ibu minta selama pelajaran tolong diperhatikan. Ya, perhatikan dengan seksama. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Sepertinya masih ada yang belum gabung. Baiklah ya, untuk menghemat waktu kita langsung mulai aja. Dan sekarang pembelajarannya akan di-handle sama Pak Hans. Silakan simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ya secara interaktif, yaitu adalah pembelajaran sama seperti di dalam kelas. Artinya, jika adik-adik nanti ada yang nggak paham, boleh langsung bertanya kepada kakak, atau nanti kalau seandainya kakak ngomongnya misalkan atau menjelaskannya terlalu cepat, maka adik-adik nanti boleh minta diulang, gitu ya. Dan jika nanti ada pertanyaan dari kakak, maka adik-adik silahkan untuk dijawab. Nah, pembelajaran hari ini yaitu adalah untuk di 6 kelas secara langsung, sehingga untuk pembelajaran yang melalui Google Meet itu ada 3 kelas nanti, dan sisanya itu adalah belajar melalui YouTube. Jadi ada yang di YouTube, ada yang di Google Meet. Nah, beruntungnya bagi adik-adik yang berada di Google Meet, kalian bisa bertanya secara langsung, bisa komen secara langsung ya. Sedangkan kalau yang di YouTube, jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom chatnya masing-masing. Oke, paham ya? Ya, langsung saja kita pembelajaran hari ini ya tentang matematika. Jadi hari ini adalah jadwal belajar matematika, yaitu adalah matematika tentang matriks. Nah, tapi sebelum itu ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tak sayang maka tak kenal ya. Nah, maka dari itu adik-adik perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama kakak lengkapnya adalah Mustafa Hanan. Ini lengkapnya. Gelarnya adalah SPD, yaitu adalah Sarjana Penghapus Derita, yaitu adalah derita siswa yang akan kita hapus dengan pembelajaran atau dengan konsultasi tentang pembelajaran. Tetapi adik-adik cukup panggil kakak dengan panggilan Kak Hans saja ya, dengan Kak Hans. Jadi kalau ketemu saya di di luar, maka silahkan panggil dengan Kak Hans gitu ya. Oke, adik-adik, kalau kakak itu kerjanya adalah di Primagama ya, Primagama cabang Mangkunegara maupun Primagama cabang Burlian. Nah, hari ini kita ada kerjasama dengan SMA Negeri 6 Palembang, yaitu adalah tentang pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif itu artinya adik-adik sama seperti pembelajaran di dalam kelas, cuma bedanya adik-adik nanti ada di rumah dan kakak ngajarnya dari sekolah kalian. Saya dari ruangan 10, kelas 10 ya, sebelah kantor guru. Nah, ininya
Kalau tentang saya ya, saya adalah seorang trainer adik-adik. Jadi kalau selain saya pengajar adalah saya seorang trainer untuk level Kota Palembang maupun provinsi. Bahkan saya juga trainer untuk tingkat nasional. Yang saya ajarkan yaitu adalah ada pertama matematika, yaitu adalah matematika 1 soal 1 menit ya, khusus untuk soal ujian nasional 40 soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 40 menit. Nah, begitupun dengan soal-soal yang lain nantinya. Terus saya juga pengajar fisika ya, fisika. Cuma saya pengajar di oke ya. Oh ya adik-adik, selama pembelajaran berlangsung mohon tidak untuk presenting ya. Ini sudah ada yang presenting tadi. Karena kalau adik-adik presenting maka tampilan saya akan hilang ya. Oke, saya lanjutin. Nah, selain saya pengajar matematika, saya juga pengajar yang disukai oleh siswa, yaitu adalah pelajaran fisika. Tapi fisika akan saya ajarkan pakai fisika tanpa rumus, ya, menggunakan konsep fisika. Bagaimana menjawab soal fisika itu lebih mudah tanpa menggunakan rumus fisika. Yang ketiga, saya juga merupakan pengajar kimia, yaitu adalah kimia tanpa rumus, ya, kimia tanpa rumus. Dan saya juga pengajar, kalau adik-adik pengen masuk ke kuliah, yaitu ada yang namanya tes UTBK. Saya juga pengajar TPS, tes potensi skolastik semudah mengeja. Nah, selain dari saya seorang pengajar, saya juga seorang konsultan untuk PTN favorit. Alhamdulillah, siswa yang saya dampingi tahun ini kemarin dari 43 siswa yang lolos adalah di 42 siswa. Artinya 1 yang nggak lolos. Oke. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran biar kita saling mengenal ya, silahkan adik-adik untuk kalian yang sekarang sedang berada di rumah, untuk di kolom chatnya tuliskan nama kalian, terus tulis kelas kalian kelas berapa, dan diakhiri dengan kata-kata semangat. Ya, silakan di absen. Untuk sebagai absennya nanti biar Bu Heni, Bu Ayu, dan Bu Eni ya bisa mengabsen kalian. Contohnya misalkan Hans, kelasnya adalah kelas IPA 3 misalkan ya, diakhiri dengan kata-kata semangat. Silakan di kolom chatnya. Untuk absen, gerakkan jempolnya. Ya, ini sudah ada Putri Kurnia Dewi, kelas IPA 5 atau MIPA 5, semangat. Yang lain silakan absen. Untuk sebagai bahan absen nantinya, wah ini lebih lengkap lagi nih. M. Dani Riyadi, 11 MIPA 2, absen 13. Oke. Oke ya. Iya, silakan di absen dulu. Jadi absen di sini nanti sebagai absen dari gurunya. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini adik-adik kita akan belajar secara interaktif tentang matematika, gitu ya. Babnya yang akan kita bahas adalah tentang operasi pada matriks. Oke. Adik-adik sudah belajar sebelumnya, operasi pada matriks itu ada penjumlahan, gitu ya. Ada pengurangan, ada perkalian. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan, adik-adik sudah belajar di sekolah. Sama gurunya sudah. Kemarin kata Bu Heni, untuk pembelajaran tentang tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, itu sudah diajarkan. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian matriks. Nah, perkalian matriks adik-adik itu nanti ada 2 hal di perkalian matriks, gitu ya. Yang pertama, perkalian matriks itu ada yang namanya perkalian skalar. Oke ya. Yang pertama ada yang namanya perkalian skalar. Yang kedua, ada yang namanya perkalian 2 matriks. Oke. Perkalian 2 matriks. Oke. Nah, jadi ada 2 hal nanti akan kita bahas. Pertama yaitu adalah perkalian skalar, yang kedua adalah perkalian 2 matriks. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah operasi perkalian skalar pada matriks. Ini perkalian skalar pada matriks sangat mudah sekali adik-adik. Ya, sangat mudah sekali yang namanya perkalian skalar. Apa itu skalar? Skalar ini adalah suatu angka. Gitu ya. Suatu angka. Jadi kalau saya asumsikan kayak gini, misalkan saya ambil contoh, kalau saya punya matriks A, yaitu adalah isinya A, B,
CD. Misalkan kalau yang ditanya adalah berapakah CA dengan asumsi C ini merupakan skalar. Artinya kalau dia skalar, ini merupakan suatu angka. Nah ya, berarti kalau seperti ini bisa dikerjakan oleh anak SD. Anak SD sekalipun bisa ngerjain ya. Caranya gimana? Yaitu kalau dia CA berarti C dikalikan dengan A, C dikalikan dengan B, C dikalikan dengan C, C dikalikan dengan D. Sangat mudah sekali. Langsung dikalikan saja. Oke ya. Sampai situ paham? Oke. Nah, kalau paham kita lihat misalkan kayak gini. Jika matriks H yaitu adalah 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, sebelum kita menyelesaikan seperti ini, kakak mau tanya dulu deh. Kakak mau tanya, ini ordonya berapa? Ayo. Saya mengulang dulu. Ordonya berapa? Ayo, anak SMA 6. Berapa ordonya? Ada yang tahu? Wah, jangan-jangan belum belajar ordo nih. Berapa? 3 kali 2. Oke, sip. Artinya apa? 1. Oke, 3 kali 2. Nah, misalkan kalau yang kakak tanya, misalkan berapakah 3H? Yuk, berapakah 3H? Berarti tinggal kalikan saja ya. Ini 3-nya, berarti 2, 3, 4, 5, 1, 2. Maka 3H itu sama saja perkalian biasa. Perkalian seperti di SD. 3 kali 2 berapa? 6. 3 kali 3? 9. 3 kali 4? 12. 3 kali 5? 15. 3 kali 1? 3. 3 kali 2? 6. Oke, sangat mudah sekali. Ranking 1 yang jawab. Oke ya. Kalau soalnya kayak gini, moga-moga nanti soal ujian PTS kalian soalnya seperti ini ya. Sangat mudah sekali ya. Oke. Coba yang berikutnya nih. Yang berikutnya, misalkan saya tanya adalah berapakah setengah L? Nah, pertanyaan setengah L. Yuk, berapakah setengah L? Oke, 6. Terus 15. 15 per 2 ya. Yang ini berapa nih? 0. Terus 12. 9. 3 per 2. Min 3 per 2. Min 6. Oke, sangat mudah sekali. Artinya kalau hanya dia soalnya adalah skalar kayak gini, bukan masalah bagi anak-anak SMA 6 ya. Artinya ini sebenarnya bisa dikerjakan oleh anak SMP, bahkan anak SD pun bisa ngerjain ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Yuk kita lihat yang berikutnya. Soal yang C. Misalkan kalau yang ditanyakan adalah negatif 1/4M. Yuk silakan. Berapakah hasilnya? Min 3, oke. Terus min 6. Min 9, oke. Min 12 atau 14? Ayo. Oke, min 12 ya. Benar ya. Lanjut berikutnya. Min 15. Min 18. Oke, sip. Gitu ya. Nah, jadi ini gampang kalau kayak gini. Oke, yang berikutnya kita perhatikan yang bagian bagian D. Gitu ya. Adik-adik tentunya sudah belajar kesamaan dua matriks ya, harusnya sebelumnya ya. Kesamaan dua matriks di pertemuan sebelumnya.
Oke. Contoh kayak gini misalkan, kalau misalkan kakak tanya adalah berapakah nilai dari C, ya, C, P dikurang dengan Q. Nah, ini ingat pelajaran sebelumnya, pengurangan dua matriks dikalikan dengan C. Benar, berarti kurangin dulu ya. Berarti min 1 buka kurung, berapa hasil pengurangannya? Coba yang di sini dulu berapa? Min 3, oke. Yang di sini berapa? Min 3, oke. Yang di sini berapa? Min 3 juga, oke. Yang di sini berapa? Min 3, oke ya. Nah, maka baru dikalikan dengan negatif 1 ya. Maka dapat hasilnya berapa tuh? 3, 3, 3. Oke, sip. Gitu ya. Jadi bagi yang kemarin di pengurangannya belum paham ya, pengurangannya belum paham, kalau seandainya masih belum paham, pengurangan itu adalah yang ini nih. 2 kurangkan dengan 5 yang posisinya sama ya, bagi yang belum paham. Bagi yang sudah paham sudah bagus. Terus 3 dikurangkan dengan 6. Nah, ini ya posisinya. Terus lagi 5 dikurangkan dengan 8 ya. Oke, ini bagi yang belum paham saja. Terus 7 dikurangkan dengan 10. Nah, itu ya kalau dia pengurangan. Jadi yang posisinya sama itu dikurangin ya. Oke. Kalau penjumlahan juga sama. Penjumlahan itu kalau dia posisinya sama, maka adik boleh dijumlahkan. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nih. Dengan menggunakan matriks L, nah ya, ini matriks Urdu 3x3. Nanti adik-adik kalian akan lebih banyak belajar di kelas 11 itu, belajar Urdu 3x3. Ya, lebih banyak nanti kayak gitu. Cuma nanti biasanya masuknya ke determinan, ke inverse, materi setelah ini ya, materi setelah ini. Jadi, materi setelah ini nanti kalian akan masuk ke determinan sama inverse. Cuma nanti kita ini dulu. Oke, dengan menggunakan matriks L. Ya, matriks L yaitu adalah 12, 30, 10, 0, 24, 18, 6, 18 dan 16. Nah, kalau misalkan yang ditanya yaitu adalah gini nih. Berapakah misalkan PL ditambah ya, ditambah dengan QL. Nah, gitu ya. Jadi berapakah PL ditambah dengan QL? Nah, kalau menyelesaikan soal kayak gini adik-adik, kalian boleh ininya apa namanya? Karena ini merupakan konstanta ya, merupakan konstanta atau merupakan suatu angka, bukan matriks ya, bukan matriks, maka adik-adik boleh difaktorin. Gitu. Jadi kalau dia kayak gini boleh P tambah Q kali L. Boleh kayak gitu. Karena dia merupakan suatu angka. Gitu ya. Nah, maka di sini mudah. Kalau kayak gitu, berarti ya adik-adik, 2 ditambah dengan setengah. Berapakah 2 tambah setengah? Ayo. Berapakah 2 tambah setengah? 5/2. Oke, berarti 5/2 dikalikan dengan L-nya. L-nya berarti 12, 30, 10, 0, 24, 18, 6, 8, dan 16. Maka adik-adik akan dapat nih. Dapat yang terakhir hasilnya berapakah hasilnya? 30. Oke, save ya. Yang di sini berapa di sini? 75 ya, berarti 15 kali 5 ya. 75, yang ini 25, ini 0, yang ini 60, yang ini 45, terus
15, 20, dan 40. Oke, nggak masalah ya. Oke, belum masalah, belum. Artinya ini masih mudah, ini masih mudah. Ini masih pelajaran sederhana. Oke, nah sekarang kita masuk ke sub yang nomor 2 ya, sub kedua. Sub kedua yaitu adalah operasi perkalian dua matriks. Nah, perkalian dua matriks ini kenapa harus pembelajarannya seperti harus belajar interaktif? Karena kalau hanya didikte atau misalkan dari video aja mungkin ada yang nggak paham, gitu ya. Maka saya jelaskan secara langsung. Syaratnya adik-adik perkalian dua matriks, gitu ya, perkalian dua matriks. Pertama, kalau dia perkalian dua matriks itu harus punya syaratnya. Syaratnya yaitu adalah kolom sebelah kiri, gitu ya, syaratnya yaitu adalah kolom kiri sebelah kiri ya sama dengan baris sebelah kanan. Oke. Jadi kolom sebelah kiri sama dengan baris di sebelah kanan. Contoh kayak gini. Kalau saya punya misalkan ada A, B, C, D, E, F, gitu ya, dikalikan dengan P, Q, R, S. Nah, barulah kita lihat. Kalau kita lihat ternyata di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Ini misalkan matriks A, ini adalah matriks B, berarti A kali B, gitu ya. Sebelah kiri ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Berarti di sini ada 2 kolom. Ini 1, ini 2. Yang sebelah kanan ada berapa baris? Ada 2 baris. Ini ya, 1, ini 2. Maka kalau dia seperti ini, 2 kolom sebelah kiri, 2 baris sebelah kanan. Sesuai dengan syaratnya. Kolom sebelah kiri sama dengan baris sebelah kanan. Artinya bisa dikalikan. Ya. Coba kalau saat ini saya balik. Kalau kalau B dikali dengan A. Bisa nggak dikaliin? Kalau kita lihat nggak bisa ya, berarti ini P, ini Q, R, S ya, dikalikan dengan A, B, C, D, E, F. Nah, barulah kita lihat. Sebelah sini kolomnya ada 2 kolom. Gitu ya. Sebelah sini ada berapa baris? 3 baris. Nah, kolomnya tidak sama dengan baris sebelah kanan. Maka ini adik-adik nggak usah dikerjain. Nggak bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan adalah jika kolomnya sama dengan baris sebelah kanan. Paham ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik mau disajikan dalam bentuk bentuk urdu, berarti ini adalah 3 kali 2, gitu ya. Yang sebelah kanan adalah 2 kali 2. Nah, kalau misalkan gitu ya, yang ini sama, maka bisa dikalikan. Oke, yang ini pun sama nih. Ini berarti 2 kali 2, yang sebelah kanannya adalah 3 kali 2. Karena ini yang ini nggak sama, maka nggak bisa dikalikan, ya. Itu kalau misalkan disajikan dalam bentuk urdu. Tapi kalau misalkan mau langsung saja, langsung lihat aja boleh. Oh, ini nggak bisa dikalikan, ini bisa dikalikan. Oke, kita mulai. Bagaimanakah cara mengalikannya, ya? Cara mengalikannya gini. Misalkan kakak punya ada masalah 3.5. Masalahnya adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu adalah di Palembang, di Padang, ya, Palembang, Padang, dan di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha tersebut, yaitu adalah handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan dalam seperti ini. Nih ya. Jadi cabang 1 itu butuh 7 handphone, 8 komputer, dan 3 sepeda motor. Begitu cabang 2, 5, 6, 2, cabang 3, 4, 5, 2.
harga handphone dalam jutaan rupiah yaitu adalah 2 juta. Ya. Harga komputer yaitu adalah 5 juta dan harga sepeda motor adalah 15 juta rupiah. Pertanyaannya adalah ini ya. Jadi pertanyaannya adalah berapakah yang harus ditanggung oleh setiap cabang? Gitu ya. Setiap cabang harus nanggung berapa? Nah, maka adik-adik, cara penyelesaiannya itu bisa menggunakan cara biasa, gitu ya. Pertama gini, kalau dia bercerita tentang cabang 1, ya, cabang yang pertama, yaitu adalah dia 7 handphone, 8 komputer, 3 sepeda motor, gitu ya. Asumsinya kayak gitu. Berarti cabang 1 itu sama dengan 7 handphone, gitu ya. 8 komputer dan 3 sepeda motor. Nah, kalau kita lihat dari segi harga handphone 2 juta, komputer 5 juta, sedangkan sepeda motor 15 juta. Oh, berarti ini tinggal kali aja. Berarti kali 2 juta, ini kali dengan 5 juta, ini kali dengan 15 juta. Maka cabang 1 akan dapat 7 kali 2 berarti 14 juta, gitu ya. Ditambah, kok dikali? Ditambah harusnya ya, ditambah bukan kali. Ditambah dengan 40 juta, ditambah dengan 45 juta. Berapa nih? 95 tambah 14. 109 juta. Nah, ini asumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, matriks itu dalam kehidupan sehari-hari untuk ngitung seperti ini. Terus kita lihat cabang 2. Cabang 2. Cabang 2 gitu ya. Nah, kalau dia cabang 2, artinya apa? Artinya dia punya 5 handphone, 62. Oh, 562 berarti. Maka ini adalah sama dengan 5 handphone, ya. 6 komputer dan 2 sepeda motor. Tinggal kali aja. 2 juta. Ini 5 juta. Oke, sudah ada yang jawab tuh, bagus. Ini 15 juta. Nah, berarti berapa nih? 10. Oke, 70 juta ya. 30 juta plus 30 juta. Maka dapatnya adalah 70 juta. Terus kalau dia cabang 3. Cabang yang ketiga, dia punya 452 ya. Berarti 4 handphone, 5 dan 2. Berarti 2 juta sama ya. Ini 5 juta, 15 juta. Berapa nih? 8 juta ditambah 25 juta tambah 30 juta. Berapa tuh? 63 juta. Gitu ya. Nah, ini kalau dikerjakannya secara manual. Gitu ya. Kalau dikerjakan secara manual ya gini. Nah, bagaimana kalau dia misalkan disajikan dalam bentuk matriks? Oke. Kalau disajikan dalam bentuk matriks, gitu ya. Maka adik-adik, di sini ada cabang ya. Ada cabang. Ini cabangnya, yaitu cabang itu butuh apa saja? Cabang itu dia butuh cabang 1 ya. Cabang yang pertama itu butuh 7 handphone, 8 komputer dan 3 sepeda motor. Terus cabang 2 butuhnya 562 berarti 562. Yang ini butuhnya 452. Berarti cabang 2 ini cabang 3. 452. Ingat ya, ini bukan kali ya, tapi cabang nih. Ini cabang. Sebelah kiri ini cabang. Oke. Nah, ini dikalikan dengan harganya. Harganya masing-masing yaitu adalah 2 juta, 5 juta, dan 15 juta. Artinya apa? Kalau kita mengalihkan seperti ini menggunakan konsep matriks, gitu ya, cabang kali dengan harganya, maka adik-adik, perkaliannya adalah yang ini nih. Nah ya, yang ini dikalikan sama yang ini nih. Nah ya, langsung kalikan. Jadi cara mengalikannya, yaitulah 7 kali dengan 2 yang sesuai ya. 8 kalikan dengan 5
sedangkan 3 kalikan dengan 15. Berarti semuanya dijumlah nanti. 7 kali 2 14, tambah 8 kali 5 itu adalah 40, tambah 3 kali 15 itu adalah 45. Ini untuk cabang 1. Terus untuk yang cabang 2 berarti yang ini. Nah, bagian kedua sama, dikalikannya sama yang ini juga. Nah, gitu ya. Berarti 5 kali 2 itu adalah 10, tambah 6 kali 5 30, tambah 2 kali 5 10. Ya. Terus yang cabang ketiga berarti sama ya. Yang ini berarti nih. Nah, ya. Yang ini. Sehingga cabang ketiga itu dikalikan sama ini juga. Nah, ini cabang ketiga. Jadi, semuanya dikalikan hal yang sama. Berarti 4 kali 2 8, tambah 5 kali 5 25, tambah 5 kali 15, 2 kali 15 berarti 30 ya, 30. Ini cabang 2, ini cabang 3. Maka hasil akhir juga akan sama. Hasil akhirnya adalah 109, terus 70 dan 63. Ini kalau kita selesaikan dalam bentuk matriks ya. Jadi matriks itu perkaliannya ini nih, ini kalikan sini. Syaratnya adalah kolom harus sama dengan baris sebelah kanan. Sampai sini paham? Oke. Oh ya adik-adik yang di rumah jangan sampai kalian keluar ya. Karena kalau kalian keluar nanti ada yang lain masuk, kalian nggak bisa masuk lagi. Karena pesertanya hanya 100 orang untuk di Google Meet. Oke, lanjut. Nah, kita lihat seperti ini. Contoh 3.6. Matriks A yaitulah 3 kali 3. A1, A2, A3 ya. A11, A12, A13, 21 ya. Dari kolom dulu, dari baris dulu, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Begitupun dengan B. Nah, maka kalau ketemu soal kayak gini adik-adik, perkaliannya pertama ya, cara mengalikannya. Jadi kakak jelaskan secara rinci nih. Yang pertama yaitu adalah kalikan kolom sebelah kanan, sebelah kiri dengan baris sebelah kanan. Nah, itu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalikan dulu dengan posisi yang 11 sama 11, 12 sama 21, 13 dengan 31 ya. Berarti ini adalah A11 dikali dengan B11 tambah A12 dikali dengan B21 ditambah A13 dikali dengan B31. Itu untuk yang pertama gini, kolom kali baris pertama. Kolom yang ini sebelah kiri dikalikan dengan baris yang berada sebelah kiri. Oke. Yang berikutnya kita kalikan adalah yang ini tetap yang di atas, ya, tetap yang di atas. Tapi ngalikannya adalah dengan yang di tengah-tengah, yang ini nih. Nah, ya. Ini kalau dilihatnya dari atas sih bukan baris tapi kolom ya. Baris pertama kali kolom ini, gitu ya. Nah, berarti kalau dia lihatnya kayak gini ini jadi kolom kalau lihatnya kayak gini. Tapi kalau lihatnya kayak gini jadi baris. Oke, berarti dia sama dengan berapa nih? A11 B12 gitu ya. Tambah A12 B22 tambah A13 kali B32. Oke. Nah, yang berikutnya berarti yang ini sama. Yang ini ya, yang ini kita kalikan dengan yang sebelahnya. Nah, yang ini ya. Oke. A11 B13 tambah A12 B23. Oke. Nah, ini nggak muat ya, ke atas jadi sedikit ya. Artinya di sini harus nyambung ya, karena nggak muat. Ini berarti A13 B33. Oke. Nah, berikutnya yang ini nih. Nah, kalau sudah yang baris pertama, ya, baris pertama sudah kita kalikan semua, maka berikutnya adalah yang ini. Nah, yang ini nih. Kalikan juga nih dengan sebelahnya. Yang bawah, yang nomor 2, perkaliannya sama, mulai dari sini dulu. Nah, berarti A21
B11, A22, B21, A23 kali B31. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan yang ini sama ya. Ini sama ini sama semua nih. Nah, ya, jadi sama bentuknya. Terus berikutnya, yang di sininya berarti kalikan yang ini sama yang di tengah. Berarti A21 B12 A22 kali B22 ya. Terus tambah A23 kali B32. Yang terakhir gitu ya. Berarti A21 kali B13 tambah A22 kali B23 tambah A23 kali B33. Nah, begitu nanti yang di bawah ya. Yang di bawah juga sama, nanti terusin aja. Paham ya sampai sini ya? Jadi urutannya kayak gitu perkaliannya. Jadi kalikan yang kiri dengan yang kanan berurutan, dari atas kalikan semua, baris kedua kalikan semua, baris ketiga kalikan semua. Oke, itu definisinya ya, definisi tentang tentang perkalian dua matriks. Oke, kita masuk ke ini ya. Misalkan saya ambil contoh dulu, kan contoh yaitu adalah misalkan kakak punya ada A ya, A misalkan 2 1 3 1 4 1 gitu ya, dikali dengan B yaitu adalah 1 2 3 2. Oke, kalau yang saya tanya berapakah A kali B, yuk yang bisa jawab. 2 kali 1 ditambah 1 kali 3. Oke ya, berarti yang ini kalikan sama ini gitu ya. Oke, terus berikutnya 2 kali 2 ditambah 1 kali 2. Oke, lanjut berikutnya 3 kali 1 tambah 1 kali 3, terus 1 kali 2. Oke, berarti yang ini ya, yang ini kalikan sama ini ya, dan kali sama ini juga ya. Jadi perkaliannya semua ya. Jadi perkaliannya semua. Terus yang terakhir, yang 4-nya. Oke, 4 kali 1 ditambah dengan 1 kali 3 ya. Terus 4 kali 1, 4 kali 2 dikali ditambah dengan 1 kali 2. Oke, maka hasil akhir berapa nih? 5. Oke, yang ini 6, yang ini 6, yang ini 8. Oke, yang ini 7, yang ini 10. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, nah itu konsep perkalian dua matriks. Nanti kita akan setelah materinya selesai, maka kita akan bahas soal-soal ya. Oke, kita lanjut dulu aja materinya biar adik-adik paham materinya dulu. Nah, berikutnya adalah transpose. Ya, saya bahaskan sedikit tentang transpose. Transpose ini juga mudah adik-adik. Transpose. Transpose itu artinya tukar. Ya, dalam matriks transpose itu artinya tukar. Ya, apa yang ditukar? Yang ditukar dalam transpose ini baris ditukar menjadi kolom. Gitu ya. Jadi baris tukar jadi kolom. Nah, A transpose atau transpose ini selalu dilambangkan dengan A pangkat T. Pangkat T-nya lah dikatakan transpose. Nih. Ya. Ini berarti S pangkat T. Nah, ini berarti S transpose. Bisa T besar, bisa T kecil. Biasanya identiknya T besar. Ya, jadi T besar itu adalah transpose. Nah,
Kalau misalnya yang ditanyakan adalah berapakah A transpos, oke ya, maka adik-adik untuk menyelesaikan soal kayak gini mudah banget. Berarti kalau saya punya ini baris pertama, ya enggak, 15,5, maka nulisnya menjadi kolom 15,5. Ya, jadi kolom nih. Terus berikutnya, yang ini juga baris kedua, maka dirubah menjadi 30,25. Nah, inilah sudah selesai transposnya. Nggak ngitung-ngitung transpos itu. Ya, cuma tukar-tukar doang. Atau sederhananya kayak gini, kalau seandainya dia ini merupakan merupakan matriks 2 kali 2, ini aja sebenarnya yang ditukar. Nah, ini aja tukar posisi. Gitu ya. 5 ke sini, 30 ke sana, udah sama hasilnya. Oke. Berikutnya, kalau yang ditanya adalah S transpos. S transpos. Berarti kalau transpos sama adik-adik. Transpos itu artinya baris jadi kolom. Gitu ya. Benar. Berarti 10, 20, 14. Nah ya, berarti yang ini jadikan kolom. Berikutnya. Ya. 18, 12, 8. Dan yang terakhir berarti 22, 6, 7, 17. Atau kalau adik-adik mau ininya, nggak mau kayak gitu, bisa kayak gini aja. Ya, cara nukernya. Cara nukernya kalau dia matriksnya adalah 3 kali 3, yang ini tukar nih. Ini sama ini tukar. Nah, gitu ya. Terus berikutnya, yang ini sama yang ini nih. Ujung sama ujung tukar. 12-nya tetap ya. Terus 6 sama 8 juga ditukar. Nah, itu boleh juga kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau dirubah. Tapi konsepnya transpos itu adalah rubah posisinya. Dari baris menjadi kolom. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Oke, insya Allah. Lanjut. Nah, yuk. Barulah kita masuk ke soal-soal dalam matriks. Oke, mari kita tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan konsep perkalian matriks di atas. Diperoleh. Yuk, silahkan yuk di ini. Oke, berarti 1 kali 2 tambah 2 kali 1, terus 1 kali 3 tambah 2 kali 2, terus 1 kali 4 tambah 2 kali 0 ya. Jadi yang ini kalikan sama ini sama ini dan sama ini. Berikutnya tambah 4 kali 1 ya, ini kali ya. Oke. Terus 3 kali 3 tambah 4 kali 2, terus 3 kali 4 tambah 4 kali 0. Berikutnya 5 kali 2 tambah 6 kali 1, terus 5 kali 3 tambah 6 kali 2. Oke, C paham semua berarti ya, perkalian dua matriks paham semua. Nah, maka tinggal selesaikan aja. Berarti 4, yang ini 7, 6 atau 4? Ayo, ada yang mau turun kelas tuh kayaknya. 4 ya, oke. Nah, yang bilang 6 kayaknya mau turun kelas ya. Oke, 4 ya. Terus berikutnya 10, oke. 17, oke. 12. Berikutnya 16,
25, 27. Oke, yang ini 20. Oke. Ya. Jadi adik-adik, kalau dia misalkan kayak gini ya, asumsinya ini kan ordonya 3 kali 2 ya. Ini ordonya 2 kali 3. Maka kalau dikalikan, dia akan menjadi ordonya yaitu adalah 3 kali 3. Ya. Nah, ini ordo 3 kali 3. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Ya. Nah, ini mudah nih. Uji kompetensi 3.1 mudah banget. Bukan masalah bagi anak SMA 6 nih. Yuk. Berapa? Min 30, 45, min 15, min 60, 0, 75. Oke. Paham ya? Nah, soal berikutnya, adik-adik silakan buatnya adalah di kolom chat. Bisa ya? Di kolom chat buatnya. Oke, kakak tunggu di kolom chat soal yang B. Nanti saya pengen lihat nih. Kira-kira benar-benar paham atau enggak ya? Di kolom chat. Nih. Silakan jawabnya adalah di kolom chat kalian. Oke, yang sudah jawab silahkan jawabnya di kolom chat. Yang B. Saya pengen lihat siapa nih yang bisa jawab dengan benar nih. Ayo dioret-oret, keluarkan buku, keluarkan pena kalian, di kolom chat kalian silahkan di chat ya, di chat jawaban B itu berapa. Oke, ayo, mana nih? Min 4, 0, 12, min 8, 0, 20. Oke, Muhammad Syafi'i Zulfadli. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Benar atau enggak? Yang lain, silakan. Oke, yang lain silakan. Ingat, ini ada angka 6-nya loh ya. Ini ada angka 6-nya di sini nih. Nah, 6 dikali 4, 2, 6, 8, 8, 10 kali min 1, 0, 12. 2. Yuk, yang lain. Muhammad Syafi'i Zulfandi sudah. Yang lain. Oke, mana yang lain nih? Pada ngorek kah? Miriza di YouTube ya? Iya, oh. Ya apa-apa, nanti yang di YouTube juga kita ini ya, kita lihat juga ya, paham atau enggak gitu ya. Ayo, ditunggu nih. Min 24072, min 480 120. Oke, Nur Atira, Putri Azahra. Azifa min 24072 dan 480 120. Oke. Azifa Sabira. Melia Diani. Oke, min 24072. Oke, sip, sama seperti yang di atas ya. Rasya juga sama seperti yang di atas. Oke. Wah, ini mulai ya, artinya tadi lagi ngorek ya. Ralat Kak. Oh, siap Syafi'i. Siap. Min 24072, min 480 120 ya. Tadi kayaknya belum dikalikan 6 ya Syafi'i ya. Ya. Nanti kita cek ya siapa yang benar nih. Nabila Sabita 48 sama 72. Oke. Oke. Nah ya. Jadi bagi yang sudah menjawab nanti kita cek
Ada dua jawaban nih kalau kayaknya, ada yang 4872, ada yang ini ya, min 24072, min 480 120. Jadi ada dua jawaban nih kayaknya. Ya. Tadi jawabannya adalah yang tadi, yang di atas tadi 4872 saja, ada yang ordonya 2 kali 3. Oke, coba nih kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dari segi ordo dulu aja. Dari segi ordo, ini adalah 2 kali 3. Yang ini berapa nih? Ini berapa? 3 kali 1. Harusnya nanti dia jadinya berapa? Urdunya menjadi berapa? 2 kali 1. Yuk, kita cek ya, jawaban yang benar yang mana. Oke, pertama adik-adik, kalau dia ada perkalian seperti ini ya, ada perkalian seperti ini, maka pertama kali kalian boleh kalikan angka 6-nya dulu, boleh kalikan matriksnya dulu. Kalau skalar tuh boleh di belakangan, boleh duluan, terserah kalau skalar. Yang nggak boleh itu adalah matriksnya. Matriks tuh nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh. Tapi kalau skalar tuh boleh. Oke, kita lihat dari sini. Yang ini berarti saya membuatnya adalah skalarnya saya kalikan di belakang aja. Berarti yang akan kita kalikan adalah, nah ya, yang ini kalikan dengan yang ini nih. Nah ya, berarti berapa jadinya? 4 kali 1 adalah min 4 ya. Min 4, terus tambah 0, tambah 12. Oke. Terus yang kolom kedua, ini habis ya, nggak ada lagi kan, cuma 1 kan? Berarti, nah ini kalikan sama ini. Min 8 tambah 0 tambah 2, 20. Oke, berarti 6 buka kurung. Berapa hasil yang di atas? Min 24. Oh no. Nanti kita ini aja ya, karena 6-nya belum saya kaliin ya. Ini dulu aja. Berarti ini 8 ya. 8. Yang ini 12. Maka kalau saya kalikan jadi berapa nih? 6 kali 8 48 dengan 72. Oke ya, sip. Yang jawab 48 sama 72 selamat, benar ya. Oke. Yang ini sebenarnya benar juga ya. Ini sebenarnya benar juga nih. Yang apa, yang jawabnya min 24 072 itu belum ditambahin. Ini benar sebenarnya. Kayak si Ali Bagawi, Alif ya. Al-Alif Bagawi ini benar. Cuma nanti ditambahin ya Alif ya. Jadi min 24 tambah 72 tuh dapatnya 48 gitu ya. Jadi jangan lupa tambah nih, ada tanda tambah. Karena kalau kalian jawabnya ya tanda tambah ya, jawabnya seperti ini saja. Yang ini saja min 24 072 salah tuh jadinya. Karena kalau di artinya ini adalah 2 kali 3 urdunya. Oke ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, artinya salah sekarang nggak apa-apa, nanti pas waktu gurunya ngasih soal, ngasih materi, kalian nggak salah lagi ya. Oke. Lanjut, yang nomor C, silahkan. Kalau tadi nomor B, sekarang nomor C nih. Identitas kalau nomor C. Silahkan. Kalikan yang nomor C. Hasilnya berapa? Yuk dioret-oret lagi. Ini mudah kali ini. Ya. Biar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, untuk yang nomor C ini, kalau bagi yang benar ya, bagi benar jawabannya, maka akan saya kasih hadiah. Hadiahnya naik haji bila mampu. Ya. Oke. Amin. Ini aminkan ya, semoga adik-adik semua naik haji, jadi haji dan haja ya. Amin. Yuk. Urdu 3 kali 3 tadi sudah kita bahas. Silakan jawabnya sama kayak tadi di kolom chat saja. Ya, bagi yang sudah silahkan jawab di kolom chat kayak tadi aja.
min 3 02 421 01 min 2. Oke. Nadia min 3 02 421 01 min 2. Oke. Artinya sama ya, jawaban Nadia sama Putri ya. Oke, Orin. Oh, min 3 2 min 2. Ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cek. Putri Azara. Oh, sama kayak Nadia ya. Nadia sama Putri tadi. Naura, oke, sama Muhammad Syafi'i, oke. Wah, Muhammad Syafi'i ini hebat nih. 2 kali jawab terus ya. Ari Al-Madri, Naura juga sama ya. Putri Azara juga tadi sudah jawab juga. Oke. Nah, jadi adik-adik untuk mengetahui dia ini apa namanya benar atau tidak nanti, nah itu sudah ini mailin. Adik-adik bisa perkalikan urdunya dulu ya, urdunya dulu bisa dikalikan. Jadi cara mengetahui dia hasil kalinya urdunya berapa kali berapa, kayak tadi ya, kayak gini nih. Jadi kalau dia 2 kali 3, 3 kali 1, berarti urdunya adalah yang ini ya, berarti yang depan dengan yang belakang. Maka ketahuan, oh berarti jawaban saya kalau misalkan dia 2 kali 1 berarti kemungkinan benar. Ya. Oke. Sip, sudah lumayan banyak yang jawab ya. Jawabannya hampir rata-rata sama. Ini nah, jadi adik-adik perlu saya sampaikan bahwa yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ini namanya matriks identitas. Jadi dia matriks identitas ya. Jadi 100 010 001 itu identitas. Jadi nggak hanya di trigonometri ada identitas, tapi di matriks juga ada identitas. Nah, maka kita kalikan ya. Min 3 02. Berarti min 3 kali sini aja ya. Nah, kali sini nih. Berarti min 3 tambah 0 kan ya? Nggak usah. Terus yang ini min 3 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 2. Berarti ini adalah hasilnya adalah 0. Ya. Terus yang ini min 3 kali 0, artinya gini aja. Adik-adik kalau misalkan identitas ya, untuk perkalian identitas, gampangnya seperti ini. Bisa perkalian kayak kita tadi bisa, boleh. Atau gampangnya adalah kalau dia seperti ini, identitas, yang min 3 kalikan sama ini. Nah, itu kan kalau identitas berarti min 3. Terus 0 kalikan sama ini. Yang ini ya, yang tengah. Berarti 0 kalikan sama ini, berarti 0. Terus 2 kalikan sama ini, berarti 2. Oke. Begitupun yang ini, sama posisinya. 4 kali 1, 4. Karena di identitas. 2 kali 1, 2. 1 kali 0, 0. Ya. Terus 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Min 2 kali 1, min 2. Itu kalau di identitas saya bisa langsung. Khusus untuk perkalian ya, matriks identitas. Jadi perkalian ujung sama ujung, tengah sama tengah, belakang sama belakang. Oke, lanjut deh. Nah, ini juga sama, ini identitas ya. Perkalian identitas juga nanti sama. Silakan adik-adik silakan kalikan nanti ya. Hasilnya juga nanti dapat hasilnya. Kita lewat aja. Lanjut, kita yang nomor 11. Nomor 11 diketahui matriks G yaitu 1 2 3 2 4 6 dan 5 matriks yang dapat dipilih untuk dikalikan terhadap matriks G yaitu nah ya, matriks H 101, matriks I 100 100 100 001, matriks J yaitu adalah 301, matriks K 245 442, matriks L yaitu adalah G transpose. Oke. Coba matriks manakah yang dapat dikalikan dengan G? Nah, silakan. Siapa yang bisa jawab nih? Matriks mana yang bisa dikalikan dengan G? Silakan, jawab langsung. Matriks K. Oke. Benar nggak? K sama G bisa dikaliin? K kali G. K kali G bisa ya? Oke. Berikutnya yang mana lagi?
G kali I, oke, G kali I. Oke, sama ini, sama G semua. G transpose kali G, nanti kita cek ya, G transpose sama G. Terus apa lagi? G kali J, oke. Apa lagi? Adik-adik harus ingat ya, yang tadi ya, yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa kalau dia A kali B, tidak sama dengan B kali A ya. Tidak sama. A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Tadi sudah kita coba di percobaan di depan tadi ya. Sorry, kita balik dulu ke depan sedikit. Mana tadi? Ah, ini ya. Ah, sorry, bukan. Mana tadi yang depan tadi? Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi A kali B-nya bisa dikerjakan, tapi B kali A-nya nggak bisa. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Oke. Oke, yuk. Apalagi nih? K kali G, G kali I, G transpose kali G, G kali J. Ada lagi? G kali G transpose, oke. G kali G transpose, oke. Ada lagi? Ini kakak nulis dulu aja ya, belum tahu yang benar yang mana ya. Yang mana lagi? Masih ada? Oke. Kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Pertama kita akan ngecek dulu kira-kira jawaban teman kalian ya tadi. Karena saya nggak hafal suara kalian karena pertama kali ketemu gitu ya. Maka saya ininya teman aja ya, teman-teman adik tadi yang jawab K kali G. Kita cek K kali G. K itu ordunya berapa? 2 kali 3. G ordunya berapa? 2 kali 3. Bisakah dikalikan? Nggak bisa. Maka ini nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ininya beda. Coba kalau dibalik. G kali K coba. Kalau G kali K berarti 2 kali 3 dikali 2 kali 3 juga ya. Bisa nggak? Tetap nggak bisa. Oke. Berarti yang ini nggak bisa ya, walaupun kebalikan nggak bisa. Lihat yang G kali I. G itu berarti G kali I. 2 kali 3, yang I-nya berapa? 3 kali 3. Bisa nih? Bisa. Oke, berarti ini bisa ya. Sip. Kalau I kali G bisa nggak? Iya, karena 3 kali 3 sama 2 kali 3 ya. Ini kan beda ya. Nggak bisa. Oke. Lanjut berikutnya. Yang G transpose kali G. Ya, ini benar. G transpose kali G. G transpose berarti berapa nih? G transpose itu adalah 3 kali 2. Terus kalau G saja 2 kali 3. Bisa nih? Bisa. Oke, sip. Berarti ini benar. Terus berikutnya G kali J. G kali J berarti G kali J. 2 kali 3, 3 kali 1. Oke, bisa. Gitu ya. Itu cara ngeceknya ya. Ya, cara ngeceknya berarti karena dia ini sama berarti bisa. Terus ini benar. G kali G transpose. 2 kali 3 kali 3 kali 2 ya. Oke, berarti G kali G transpose juga bisa. Nah, ternyata di situ yang bisa ada 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang pertanyaannya berikutnya adalah kemudian tentukan hasilnya. Nah, oke. Tentukan hasilnya. Yuk. Yang pertama dulu deh, G kali I. Silakan di kolom chat. G kali I berapakah hasilnya? Orek-orek lagi. G kali I. Jadi buat ini ya, buat G kali I sama dengan apa gitu ya. Biar saya tahu itu perkalian apa. Atau kalau ada yang mau G kali J juga boleh. Nanti tinggal buat aja, kita cek ya. Yuk, G kali I sama dengan berapa?
Kita banyak berlatih ya, banyak berlatih. Semakin banyak berlatih maka adik-adik insya Allah semakin paham. Oke, soalnya. Oke, G kali I. Silakan dioret-oret. Ini G-nya. Yang ini I-nya ya. Oh, G kali ini gampang nih. Dikalikan dengan identitas ya. Nah, silakan. 1, 2, 3. Oke, nanti kita cek dulu ordonya ya. Kalau G kali I itu berarti mana G kali I tadi? G kali I. Oh, ini ya G kali I. Berarti nanti hasilnya adalah 2 kali 3 ya. 2 kali 3 nanti hasilnya. Oke, sip. Sudah ada tuh 2 kali 3. Oke. Sip. Mas Isan, temuin Bu Heni. Minta kita terakhir untuk promo. Oke. Tadi. Nah, jadi adik-adik, ini perkalian. Oke, sip, benar semua tuh. Ya, udah benar semua ya. Karena benar semua, maka nggak usah saya bahasin. Ini mudah. Berikutnya yang berikutnya adalah yang G kali G transpose itu. Boleh lah deh. G dikali dengan G transpose. Dua ini ya, yang dikerjakan berikutnya adalah G kali G transpose sama G kali J. Ya. G kali G transpose dengan G kali J. Atau biar kelihatan ini ya. G kali J itu masih mudah, gini aja. G kali G transpose dengan G kali G transpose gitu ya. Jadi dua nih. Yang ada dikerjakan ada dua. G kali G transpose dan G transpose kali G. Silakan. Nanti kita lihat perbedaannya. Sama nggak hasilnya gitu ya. G kali G transpose sama G transpose kali G. Oke. Bagi yang sudah silakan di kolom chat. Yang nomor tadi udah. Sekarang kita masuk yang berikutnya. G transpose kali G sama G kali G transpose. Oke, silahkan dioret-oret. Ini antusias nih anak-anak SMA 6 bagus ya. Dan jawabannya rata-rata benar. Berarti nggak salah kalau kalian sekolah di sekolah unggulan ya. Oke, yuk G kali G transpose dan G transpose kali G. Nanti berikutnya baru kita bahas soal berikutnya gitu ya. Wah, ini Syahrial Ramadan lagi ngorek-ngorek, keren. Oke ya. Sip, terus. Silakan dioret-oret ya. Yuk, nanti kita lihat ya, apakah sama G kali G transpose atau G transpose kali G sama enggak atau enggak gitu ya. Berarti kalau kita mau cari G transposnya itu adalah dibalik saja 1, 2, 3
4, 5, 6. G kali G transpos 5, 16 Putri Azhara 5, 16, 15 16, 20, 30 15, 30, 45. Oke, nanti kita tunggu yang G kali G transpos ya Putri ya. Yang di YouTube ada yang jawab Mas Isan? Itu Siti Nurul Intan kan. Laura V 123 246. Oh, itu yang tadi ya, sip. Itu yang L kali G. Tibra Sausan Hisana G kali G transpos 14 17 28 56. Oke, jadinya 2 kali 2. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek ya. G kali GT sama dengan 14 28 28 56. Ralat Kak 5 10 15 10 20 30 15 30 45. Oke. Jadi semakin banyak berlatih, saya yakin kalian semakin paham. Nanti kalau ketemu soal perkalian matriks yang seperti ini, nggak masalah lagi bagi kalian yang ikut, baik yang di Google Meet maupun di YouTube, gitu ya. Putri G transpos kali G. Oke, berarti Putri, Naura, sama Putri ya, Putri ya. Oke, sama jawabannya. Biasanya kalau jawabannya sama, insya Allah benar ya. Oke, yang lain ditunggu. Gak apa-apa. Saya tunggu sampai adik-adik ada yang chat lagi. Banyak yang chat baru kita bahas. G transpos kali G, Putri Diva Dwita ya, berarti 5, 10, 15, 10, 20, 30. YK Adinar, sip. Ya, jadi saya yakin adik-adik nyambung ya. Saya yakin kalian paham. Oke. Kita bahas saja yang G transpos kali G ya. Wah, ini sudah mulai nih. Wah, oke, sip. Kak, itu GT-nya ntar apa tadi? GT-nya salah tulis, bukannya 24 yang baris kedua. Putri, mana Putri? Putri. Oke, sip. Oke, ya. Wah, Syahrir Ramadan sudah juga ya. 5, 10, 15. Oke, sip. Ini soal Kak, bukan di jawaban saya. Oh, di soal Kak, bukan di jawaban saya. Oke, 1, 2, 3. Oh iya, 246 ya. Ya. Yang ini ya. Ini apa namanya? Yang saya yang ini ya. Salah tulis ya. Berarti 246, 2 4 6 yang ini ya. Oke, sip. Oke, berarti Putri paham ya? Sip, terima kasih Putri. Oke, kita bahas sama-sama ya. Sudah ada yang masuk nih. G transpos GT, G transpos berarti 14, 28, 28, 56. Oke. Naura, Nabila. Sip. Saya bahaskan yang G kali G transpos ya. G kali G transpos berarti yang ini kita lihat jawaban kalian benar atau enggak gitu ya. 1, 2, 3 2, 4, 6 1, 2, 3 2, 4, 6 gitu ya.
dikalikan dengan 1, 2, 2, 4, 3, 6. Oke, kita lihat perkaliannya. Kalau dia seperti ini berarti 1 kali 1 ya. Nah gitu ya, 1 kali 1 berarti benar ya, G kali G trans. Oh, kita bahas yang ini dulu, jangan ini dulu. Karena kalian jawabnya dari sini dulu, maka ini dulu kita bahas ya. Yaitu adalah G transpose 1, 2, 2, 4, 3, 6 dikalikan dengan 1, 2, 3, 2, 4, 6. Karena kalian jawabnya adalah dari G transpose kali G gitu ya. Nah, kalau dia seperti ini, maka perkaliannya adalah 1 kali 1, 2 kali 2. Berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4 ya. Jumlahkan hasilnya 5. Oke. Ya, jadi saya langsung ya. Saya langsung yang ini kali ini hasilnya 5. Terus yang ini kalikan sama ini. Berarti 2 tambah 4. Berarti 2 tambah 8. 10 ya. Yang ini 3 tambah 12. Berarti 15. Sip. Yang saya jawab sudah benar ya. Terus berikutnya 24-nya. 24 dikalikan dengan 1, 2. Berarti 2 tambah 8, 10. 4 tambah 16, 20, benar. 6 tambah 24, berarti 30, benar. Ya. Berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah 3, 6 dikalikan dengan 1, 2, berarti 3 tambah 18. Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, siap juara kelas, siap lulus ujian, Siap menembus universitas favorit. semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Ya. 12 ya, 15, oke. 6 tambah berapa nih? 24 berarti 30. 9 tambah 36 berarti 45. Sip. Ya. Ini Rakan benar, yang tadi Hutri, yang Ramadan tadi ya, Sari Ramadan, terus ada si Syarif dan lain sebagainya, teman-teman yang lain. Jadi data atas itu sudah benar semua. Sip. Nah, berikutnya G kali G transpose. Ya, G kali G transpose. Ini sudah pada jawab juga, G kali G transpose. Ya. Kalau dia G kali G transpose berarti yang ini, ya, yang ini kita kalikan sama yang ini gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1, 4, 9. Jumlahkan semua. Berarti ada hasilnya 14. Oke. Terus kalikan sama yang ini. 2, 8, 18. 28. Oke. Terus yang di bawahnya. Yang di bawahnya berarti yang ini. Kalikan sama ini. 2, 8, 18. Berapa tuh? 2, 8, 18. Berarti 28 ya. Terus 4, 16 sama 36. Berarti hasilnya adalah 56. Oke, sip. Sama nggak G transpose kali G sama G transpose G kali G transpose sama G transpose kali G? Beda ya. Jadi adik-adik nanti harus diingat bahwa kalau misalkan dia dibalik, nggak boleh terbalik perkalian matriks itu. Ya, nanti adik-adik hati-hati pada saat perkalian matriks di inverse. Materi setelah ini ya. Materi setelah ini, inverse itu nanti konsepnya adalah perkalian dua matriks. Nah, jangan sampai adik-adik terbalik perkaliannya. Kalau terbalik maka hasilnya akan berbeda. Oke ya. Kenapa? Karena kita sudah buktikan ini sama ini itu ternyata nggak sama. Berarti kalau dia seperti itu maka nggak boleh di langsung gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut.
Oke. Diketahui transpos A, yaitu adalah ini, tentukan A-nya. Nah, ini kebalikannya. Transposnya ini, ditanya adalah A-nya. Ini nggak susah. Balik baik ya. Artinya, oke, berarti langsung dibalik aja. Berarti A saja itu adalah 27, 12, 4, 9, 11, 2, 6, 11, 16. Oke. Jika X dan Y itu adalah A23 ditambah 4A33 dikurang 6. Nah, Y-nya ini. 4, 9, 14 ya ini ya. Ini 14 ya. Iya. Berarti masih fokus. Oke. Nah, kalau X-nya berapa jadi? A23. A23 loh. Berapa A23? 14. Oke. Ditambah 433. Berapa? 16 kali 4. 64 dikurang 6 ya. Berapa nih? (52) Masa? Berapa? 72 ya. Ini kan 78 ya, kurang 6 berarti 72. Oke. Yang Y-nya ayo. Yang Y-nya gimana? A23 kuadrat. Berapa? Kuadrat ditambah dengan 4A33, 64 kuadrat ya. Oh, banyak ya. 196, oke. 64 kuadrat. Oke. Kalau saya mengalihkan kalau kuadrat kayak gini biasanya. 6 kuadrat itu adalah 36. 4096 ya. Berarti 4096. Oke. Berapa hasilnya? Empat, 2, 92 atau 82? 92 ya. Oke ya. Berarti 4292. Nih. Tadi mengalihkan 64 kuadrat itu dipakai kalkulator ya atau enggak? Enggak ya. Masa pakai kalkulator, malu ya anak SMA kelas 11 pakai kalkulator ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga diketahui matriks-matriks berikut. Nah, jadi saya ambil soal-soalnya mulai bervariatif ya, mulai variatif. Jadi bukan tadi soal konsep, soal dasar, ini kita sudah mulai variatif. Oke. Ini mengulang pelajaran sebelumnya. Yuk. Pertanyaannya adalah tentukan X, Y, Z, dan alpha. Nah, ini sebenarnya materi sebelumnya tambah pengurangan ditambah dengan sifat perkalian skalar ya. Ada perkalian skalarnya di situ dan ada kesamaan dua matriks. Matriks kiri sama dengan matriks kanan ya. Itu juga sudah dipelajarin kan ya? Kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu sudah juga. Jadi ini materinya gabungan dari yang diajarkan oleh guru kalian digabung sama materi saya, itulah perkalian skalar. Oke. Kalau dia kayak gini, ikutin aja ya, ikutin aja. Berarti dia M, tulis aja M-nya. M itu berarti 12, 6, 20 dan 2. Terus dikurang 2L. Ya. Kalau dia 2L berarti L-nya kali 2 semua aja, nggak usah pusing-pusing. Berarti 2X 8Y 4Z 2 ditambah 6A. Ya. Sama dengannya sebelah kiri nggak usah repot-repot. Berarti kalikan semuanya dengan angka 3. Untuk 6X plus 3 6 plus
3Y, oke, kalikan 3 semua, terus 3Z, oke. 3A plus 9. Oke. Nah, karena dia kesamaan dua matriks ya, kesamaan dua matriks, maka adik-adik boleh nggak usah diselesaikan ininya, yang sebelah kiri ya, nggak usah selesaikan nggak apa-apa, langsung aja masuk ke fungsi aljabar, yaitu adalah 12 kurang 2x sama dengan 6x tambah 3. Ya, jadi yang pojok kiri atas dengan pojok kiri atas itu sama. Berarti ini pelajaran SMP. 12 kurang 2x sama dengan 6x tambah 3. Ini tinggal lempar-lempar aja nih. Yang min 2x itu pindahin kanan, yang plus 3-nya pindah kiri. Nah, ya. Maka dapat nanti 12 kurang 3 itu 9. 6 tambah 2 berarti 8x. Maka x-nya sama dengan 9/8. Oke. Terus pertanyaan kedua adalah berapakah nilai y-nya? Mudah juga. Kalau dia pertanyaannya itu adalah y, berarti yang ini. Ini. Oke, berarti 6 kurang 8y sama dengan 6 plus 3y. Oh, ternyata ada yang sama nih. Ini sama ini, habis ya? Gitu kan? Nah, berarti tinggal. Nah, ini pindahin ya. Oke. Ini 3y plus 8y. Berarti 11y sama dengan 0. Berapa y-nya? Y-nya berapa? Berapa y-nya? Ayo. Ada yang 11, ada yang 0. Min 11. Ayo. 0 sama dengan 11y. Y sama dengan 0, bener 0. 0/11. Oke. Ya, jawabannya adalah 0 ya. Oke. Yang jawab 0/11 juga benar. 0 bagi 11 boleh juga ya. 0 bagi 11 boleh juga. 0 bagi 11 hasilnya 0. Oke. Lanjut yang berikutnya adalah yang ini nih. Yang Z kita lihat. Nah, ya. Oke, 20 4Z sama dengan 6 min 3Z. Berarti pindahin kanan aja ya. Nah, maka di sini adalah 20 plus atau min? Min 6, oke. Di sini sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 14. Oke. Berikutnya yaitu adalah yang ini nih, yang terakhir. Nah, yang A atau alfa ya. 2 min 2 plus 6A. Nah, pertanyaan saya, benar nggak seperti itu? Salah. Salahnya di mana? Salahnya dulu di mana salahnya? Ada yang bilang? Hah? Ya, ini nih. Ini 2 dikurang 2 plus 6A sama dengan 3A tambah 9. Benar salah? Posisi kayak gini benar salah? Salah, oke. Salah di mana salahnya? 6A-nya harusnya minus ya. Harusnya ini minus yang sini nih. Nah, ini harusnya minus bukan plus ya. Atau kalau mau plus dikurung. Nah, ya hati-hati di situ. Kadang-kadang siswa salahnya adalah di situ tuh. Jadi saya sekalian ngajarin salahnya di mana gitu ya. Jadi 2 dikurang, kalau ada kayak gini, ada persamaan kayak gini, lebih baik dikurung. Ya. Kalau dikurung kita kelihatan berarti 2 dikurang 2 minus 6A harusnya sama dengan 3A tambah 9. Maka ini coret aja habis ya. Pindahin ke kiri berarti 3A tambah 6A sama dengan min 9. Atau 9A sama dengan min 9.
Berarti A-nya berapa? Min 1 ya. Coba kalau kita salah tadi. Kalau salah tadi hasilnya berbeda loh. Ya, kalau misalkan kita ngerjain salah tadi berarti ini habis, ini pindah ke kiri, berarti 6A kurang 3A sama dengan 9. 3A sama dengan 9. A sama dengan 3. Hasilnya beda. Maka hati-hati. Matematika itu salah tanda negatif saja beda nilai. Ya, maka harus perhatikan, apalagi kalau misalkan tanda min kayak gini harus benar-benar hati-hati ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke. Nah, ayo berlatih. Oke ya. Ayo berlatih. Ini saya ada 10 soal di ayo berlatih. Kita masih ada waktu 25 menit lagi, gitu ya. Soalnya dari yang paling mudah sampai dengan yang paling susah nanti. Soal yang paling susah adalah soal nomor 9 dan 10. Ya, nanti ya, Pi. Itu ada soal penalaran 9 sama 10. Kalau sempat akan kita bahas. Kalau nggak sempat nanti mungkin akan jadikan PR oleh guru kalian. Oke. Ya, nomor 1 dulu deh. Sama nih di kolom chat, saya pengen tahu dulu. Di kolom chat, yuk jawab dulu A kali B. Silakan. A kali B. Untuk kita berlatih, ayo berlatih. A kali B sama dengan berapa? Udah nih. Ini mudah. Ya, nanti sembari nyoret-nyoret ya. Ini soal-soal yang akan kita ini di 10 soal itu. Nah, ya. Oke. Ini masih soal-soalnya. Ada yang ordonya malah lebih banyak ya. Ordo 4 kali 3, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas. Ini ada A kuadrat. Nah, nomor 7. Nomor 8. Nah, ini nomor 9. Pembuktian ya. Dan nomor 10. Ada 10 soal. Oke. Yang paling mudah dulu aja. Yang masih sederhana. 1, 2, 3 itu sederhana nanti. A kali B aja. Berapa hasilnya? Gimana Mas Rifan? Bisa. Oke. Mas Isan atau saya nanti? Oke, sip. Oke ya. Yuk, silakan. Yang A kali B mudah nih. Oke, A kali B. Wes, langsung Putri ya. A kali B dan B kali A. Min 4, 24, 0, min 12, 24, 20, 24, 16, 12. Oke, sip. Sip. Putri paham nih kayaknya. Syafi'i, Zulfadi. Oke, A kali B sip. Sama kayak Putri. Syakira Indah. Oke, sama. Oke ya. Syarial Ramadan. Oke. Auria Yusrin. Sip, benar. Ya, sama kayak yang di atas. Berarti kalau benar semua nggak usah saya bahasin nanti ya. Oke, sip. Sip, 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 sip. Oh ya, sebagai informasi ya, nanti bagi adik-adik yang pengen mengulang lagi ya, mengulang lagi pembelajaran hari ini, pembelajarannya itu kakak rekam ya, pembelajarannya kakak rekam. Nanti adik-adik akan saya kirimkan linknya ke Ibu Heni ya, Bu Heni sama Bu Ayu nanti saya akan kirimkan, sama Ibu ini, Ibu Elidiana ya, sama Ibu Elidiana akan kami kirimkan linknya. Maka adik-adik nanti bisa mengulang kembali ya. Jadi yang hasilnya rekaman hari ini langsung
kita rekam. Oke, sip, jawabannya benar ya. Jadi kita kalikan A kali B saja. Yang B kali A insya Allah bisa. Berarti A kali B 2 kali 4 3 kali min 4 ya. 8 dikurang 12 berarti min 4 gitu ya. 2 kali 3 6, 3 kali 6 18 berarti hasilnya adalah 6 tambah 18 berarti 24 ya. 16 dikurang 16 berarti 0 habis. 12 dengan 24 berarti 36 ya. Maka 12 dengan 24 berarti 36. Oke, ini yang A kali B. Sip. Lanjut berikutnya. Ya. Yang berikutnya yaitu adalah ini P kali Q sama aja, tadi sudah kita bahas, nggak usah lagi kita bahas ini. Kita lewatin aja. Nih. Tentukan hasil K kali M jika K dan M seperti di bawah ini. Silahkan. Nomor 3. Ya, nomor 3 nih. Tentukan K kali M jika seperti di bawah ini. Nah, ini mudah, ini mudah. Ya, tentukan K kali M. Nur Atia 2. Nanti kita lihat ya. Ini soalnya sederhana sebenarnya. Soalnya sederhana. Kenapa saya ini kan? Soalnya sederhana tapi banyak yang salah kadang-kadang ya. Ketemu soal nomor 3 nih mudah soalnya. Cuma sering salah gitu. Yuk silakan. Soal nomor 3. Soalnya mudah tapi sering salah. Makanya saya bahasin. Jadi nanti adik-adik sudah terbiasa nih dengan soal-soal yang saya berikan ini. Ketemu soal kayak gini artinya nggak masalah lagi nanti. Oke, Naura Adina 2 min 4 8 min 4 min 8 16 3 min 6 12. Oke. Nanti kita cek ya. Putri Azahra sama seperti ini ya, seperti apa? Naura. Oke, Syafi'i mulai ini. Sama seperti yang di atas, sip. Nabila Sabrina. Oke ya. Oke, sip. Ya, 2 min 48 4 min 8 16 3 min 6 12 ya. Syarial Ramadan, sip. Sama. Oke. Nah ya. Jadi kita mau ngecek dia benar atau salah, maka adik-adik cukup pertama ngeceknya adalah dari urdunya saja dulu. Gitu ya. Dari urdu saja dulu berarti ini adalah 3 kali 1 dikali dengan 1 kali 3. Nah, ini ya. Maka dia akan menjadi 3 kali 3. Ya. Paham ya? Oke. Sip. Itu jawabannya benar tuh. Yang Siti Najwa, Triasti ya. Dan yang lainnya tadi di atas-atas ya. Nah, nanti masih salah itu bisa di ini kan bisa di apa? Dipahami lagi gitu ya. Oke. Lanjut. Berikutnya. Artinya sudah bisa nih. Kita tinggalkan soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi itu adalah 3 kali 1 dikali 1 kali 3, sekarang 1 kali 3 kali 3 kali 1. Nah, silakan. 1 kali 3, 3 kali 1. Nanti hasilnya berapa? Oke. Nomor 3 kita tinggalkan. Masuk nomor 4. Yang di YouTube silakan juga ya. Yang di YouTube jangan malu-malu buat di kolom chatnya. Karena ada yang join YouTube juga. Jadi ini pembelajarannya langsung ya. Langsung di YouTube dan Google Meet.
Oke, yang di YouTube masih ada orang berapa Mas Isan? 49. Oh, masih 49, masih rame ya. Oke. Oke, Naura Ardina 52. Muhammad Syafi'i 848 min 4. Nur Atira ya 848 min 4. Farel Gusti. Oke, ada dua ini. Dua jawaban. Ada yang 52, ada yang 848 min 4. Syafi'i diralat 52, oke. Itu bagus. 52. Ini kayaknya orang Bali nih ya, itu bagus ya. Oke, Lutfia Nabila 52. Oke, ada dua jawaban ternyata ya. Ternyata ada dua jawaban. Ada yang 52, ada yang tadi ya 848 min 4 ya. Oke. Nah, jadi untuk gini aja adik-adik, sama seperti tadi saya sampaikan ya. Untuk mengetahui kalian benar atau tidak, atau benar atau salah, maka bermainnya dari urdu dulu aja. Ini urdunya adalah 1 kali 3. Ini urdunya adalah 3 kali 1. Nah, maka yang ini kan hilang nantinya kalau dikaliin. Jadinya berapa? Jadinya urdunya 1 kali 1. Nah, itu ya. Jadi urdu 1 kali 1 berarti cuma angka doang gitu. Maka kemungkinan yang benar adalah yang 52. Gitu ya. Nah, yang kemungkinan benar adalah 52. Artinya apa? Kalau dia A kali B yaitu adalah 2 kali 4 itu 8 ya. Kalian sama ini. 8 tambah 48 kurang 4. Atau hasilnya adalah 52. Gitu ya. Karena dia jadinya 1 kali 1. Oke. Oh ya, nanti adik-adik hati-hati ya di sini ya. Ini nanti kalau adik-adik naik ke level berikutnya ya. Level berikutnya, ini nanti di matriks itu ada dua. Ada A gini, A kali B namanya. Ada gini, A cross B. Nah, ini beda nanti. Ya, A kali B sama A cross B. Nanti A cross B nanti aja kita. Jadi tanda lambangnya harus dibedain ya. Titik itu berarti A kali B. Oke, berikutnya. Soal ini kelihatannya banyak. 4 kali 3 dikali dengan 3 kali 2. Silahkan. Jadi soalnya memang kayaknya lebih banyak sedikit ya. Lebih banyak tapi sedikit. Oh, soalnya lebih banyak ordonya. 4 kali 3. Oke, nanti ordonya akan menjadi, nah, untuk ngeceknya adalah ini aja. Ini 4 kali 3, ini 3 kali 2. Hasilnya akan menjadi apa? 4 kali 2. Nah, itu untuk ngecek dulu aja. Jadi untuk ngecek jawaban kita benar atau salah. Gitu ya. Jadi adik-adik di rumah tuh bisa ngecek, oh ternyata jawaban saya kayaknya salah deh, gitu ya. Jawaban saya benar deh kayaknya. Jadi lihat dari ordonya dulu. Hasil perhitungannya itu tergantung adik-adik nanti benar atau enggak ngitungnya. Kalau ngitung sih sederhana ya, tambah kali kurang bagi. Oke. Ya. Nah, nanti kalau seandainya tugas mungkin akan dikirim oleh guru kalian ya, tugasnya yang mana. Misalkan dia akan kirim ke psikologi ya, di psikologi atau misalkan di WA atau di mana, nanti gurunya akan mengirimkan tugasnya. Jadi kakak nggak memberikan PR ya. Jadi PR nanti diberikan oleh guru kalian. Oke, nomor 4. Silakan dioret-oret lagi. Kita masih ada 10 menit. Di 10 menit nanti setelah ini saya langsung masuk ke soal nomor 9 aja. Nomor 6 sampai 8 itu kayaknya mudah. Ya, nanti kita ambil soal yang agak sedikit lebih susah. Di penutup ya. Jadi adik-adik bisa menjawab soal itu dengan mudah. Oke ya. Soal nomor 5. Bisa? Yang di YouTube gimana? Ada yang sudah jawab soal nomor 5? Kali B sama dengan 52. Oh, yang tadi itu, yang belum ya?
8, 12, 16, 14, 46, 21, 16. Oke, ini kemungkinan benar ya. Yang Dadiva kemungkinan benar karena sudah ordernya sudah benar. Nah, cuma bedanya ada yang 16 sama 19 saja tuh. Mungkin salah hitung atau gimana ya. Mungkin yang 16 yang benar atau yang 19 yang benar. 8, 12, 16, 14, 46, 21, 19. Oke. Oke ya. Nah, itu sudah pada ngorek-ngorek, sip, bagus ya. Jadi adik-adik nggak masalah lagi sekarang ya. Jadi dari jam 7.30 sampai 9.30 ini hampir 9.30, tinggal 9 menit lagi. Adik-adik sudah mulai paham nih. Mau ordernya 4x3, mau ordernya banyak sekalipun nggak masalah bagi kita kalau perkalian. Yang penting konsepnya yang kita tanamin ya. Konsepnya seperti apa cara menyelesaikannya. Oke ya. Sip. Lanjut. Yang ini saya rasa bisa ya, nanti identitas juga bisa, nanti bisa kita ini kan. Lanjut saja kita ke soal yang terakhir. Ya. Soal terakhir yaitu soal nomor 9. Berikan dua matriks A dan B yang memenuhi persamaan A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini soalnya soal analisa ya. Soal analisa. Artinya, di soal analisa ini adik-adik ya, pertama, agar kita bisa kesamaan dua matriks ya ada syaratnya. Kesamaan matriks kiri sama dengan matriks kanan. Nih, kalau matriks A sama dengan matriks B, maka ada syaratnya. Syaratnya agar dia sama, maka ordonya itu harus sama. Ya. Jadi syarat matriks itu agar dia sama, maka ordonya itu harus sama. Ordo kiri harus sama ordo kanan. Dan ya, itu syarat pertama. Jadi ordo kiri sama dengan ordo kanan. Terus agar dia mendapatkan dua bilangan ya, atau dua perkalian seperti ini maka adik-adik asumsinya adalah kita ambil ordonya ya. Agar mudah kita ambil ordonya 2x2. Ya, mengapa 2x2? Karena pada saat dia kuadrat bentuknya persegi. Oke. Kalau 2x2 kan bentuknya persegi, maka dia akan menghasilkan bilangan yang sama. Terus kalau misalkan dia A ditambah dengan B dikuadratin sama dengan A kuadrat tambah dengan B kuadrat, maka kita mulailah berasumsi. Kira-kira angka berapa kalau seandainya kita ambil suatu angka? Ya. Kalau saya ambil suatu angka, suatu bilangan, maka bilangan berapa kalau apabila A tambah B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Jadi ya, jadi kita ambil suatu bilangan aja. Ngasumsinya adalah, oh harusnya bilangan berapa sih agar A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Maka adik-adik ketemu soal kayak gini, asumsikan, oh ambil yang paling mudah. Ini kalau saya bilang bilangan 0, ini 0, ini 0, ini 0. Kan boleh ya? Berarti 0 tambah 0 kuadrat akan sama dengan 0 kuadrat tambah dengan 0 kuadrat. Gitu ya. Nah, matriks 0, ini kita berbicara tentang matriks 0. Matriks 0, ya, 0 atau 0 kuadrat, yang hasilnya A kuadrat sama dengan 0, atau suatu matriks, ya, suatu matriks dengan A kuadrat. Oke. Suatu matriks dengan A kuadrat itu sama dengan 0, maka matriksnya adalah ordo 2x2 dengan asumsi apa? Dengan asumsi atasnya positif, misalkan ini A sama A, ini adalah min A sama min A. Nah, ordo seperti ini apabila kita kuadratkan, dia akan menghasilkan ordonya adalah atau matriksnya 0, 0, 0, 0. Jadi kita tinggal asumsi aja. Jadi di sini pun kita nggak terlalu ngitung berat sebenarnya. Cuma pemahamannya terhadap matriks itu yang harus ditambahkan. Harusnya nanti tadi saya bahaskan tentang A kuadrat dulu. Tapi asumsinya gini, kalau dia suatu matriks A dikuadratin hasilnya adalah matriks 0, ya matriks 0, maka ordonya 2x2 yaitu adalah jika dikuadratin dengan bilangannya sama A, min A, min A. Jadi maka hasilnya akan 0, 0, 0, 0. Sehingga apa? Sehingga kalau dibilang berikan dua matriks A sama B agar dia memenuhi persamaan ini, gampang. Berarti adik-adik bisa ngambilkan apa? A itu yaitu adalah ambil aja sembarang di sini. Karena dia AA maka ganti dengan angka, misalkan 2, 2, min 2 sama min 2.
A-nya harus sama dengan B. Oh, berarti B-nya juga sama, yaitu adalah 2, min 2 sama min 2. Oke, itu matriks yang dimaksud soal nomor 9. Oke, adik-adik, itu pembelajaran kita hari ini, pembelajaran interaktif ya, untuk di sesi akhir ini, di pembelajaran kelas 11. Nanti adik-adik pembelajaran seperti ini insya Allah akan terus berlangsung ya insya Allah. Kalau misalkan gurunya nanti bisa dilanjutin oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Dan adik-adik di sesi terakhir bagi adik-adik yang pengen belajar matematika lebih banyak ya, maka kakak membuat suatu grup ya, ada grup belajarnya. Jadi adik-adik saya buatkan grup WA yang akan saya berbagi tentang matematika setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu ini ada di grup ini. Silakan klik aja, nanti akan masuk ke grup WA ya. Jadi kalau adik-adik klik ini maka akan masuk grup WA setiap hari Rabu. Ini kan hari Rabu ya, bener ya? Setiap hari Rabu di siang sudah. Setiap hari Rabu siang maka kakak akan berbagi tentang matematika pelajaran kelas 11 ya, tentang kan kita bahas soal-soal nanti, apakah tentang matriks, tentang inverse, nanti apakah belajarnya melalui Google Meet atau misalkan belajarnya melalui video yang akan saya bagikan di grup tersebut. Jadi adik-adik ada pembelajaran matematika atau misalkan kakak berikan soal, maka adik-adik bisa jawab. Dan ini pembelajaran di grup ini gratis, tidak dipungut biaya. Silakan adik-adik bagi yang berminat silakan masuk ke grupnya. Insya Allah kita akan berbagi tentang matematika. Nah, terus bagi adik-adik yang ini ya, di sesi terakhir ini, bagi adik-adik misalkan yang pengen belajar lebih banyak lagi, nggak hanya matematika, karena kalau kerjasama kita dengan SMA Negeri 6 Palembang itu adalah di pembelajaran matematika gitu ya. Sebenarnya ada fisika dan kimia nantinya, tetapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi kelas ini hanya dapat matematika saja. Nanti kelas berikutnya adalah yang fisika dan kimia. Nah, bagi adik-adik yang pengen belajar secara langsung ke Primagama ya, ke bimbingan belajar Primagama, boleh silakan adik-adik join di Primagama Mangkunagara maupun Primagama Brilian. Jadi Brilian itu di depan Korem, kalau Mangkunagara depan Paramount. Nah, bagi adik-adik yang pengen bergabung, kita belajarnya sistemnya adalah offline atau tatap muka, ada juga yang sistemnya online. Ya, jadi tinggal pilih mau offline mau online. Kita lagi ada penawaran bagi adik-adik yang mau belajar itu dari biaya 78 gitu ya, menjadi 39, potongannya 50% untuk SMA Negeri 6 Palembang sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Itu penawaran bagi adik-adik yang pengen bimbel secara online maupun secara offline di Primagama, dan biaya ini dapat diangsur sebanyak 4 kali angsuran ya. Itu saja. Oke, itu adik-adik yang dapat saya sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat, semoga adik-adik semakin semangat belajarnya gitu ya. Jangan lupa terus belajar, terus semangat. Kalau nggak paham silahkan bertanya. Grup yang saya buat tadi silahkan bagi adik-adik yang pengen join silahkan join, karena grup itu hanya dibatasi 250 siswa. Itu grup hanya dibuat untuk SMA Negeri 6 dan kelas 11 SMA. Itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup paham ya? Oke. Oke, kalau cukup paham, kakak akhiri. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.